والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wayuqal, dan dikatakan bahwasanya aktsaru azabil qabri, yang mayoritas orang disiksa di dalam kubur itu ada 3. Orang disiksa di alam kubur itu ada 3 permasalahannya. 1, gibah. Ini salah satu yang paling dominan, paling banyak disiksanya. Jadi kalau urutan-urutan itu ada 3 terbesar yang paling banyak orang disiksa di alam kubur. 1, karena gibah. Gibah adalah membicarakan orang lain secara negatif. Apalagi kalau dibicarakannya orang soleh, orang baik, terlebih lagi. Yang kedua, peringkat kedua adalah yang mayoritas banyak disiksa di alam kubur adalah an-namimah, ngadu domba satu sama lain, menyebarkan keburukan ke sini, menyebarkan keburukan sini, yang jadi ini ribut, ini berantem. Nah, itu namimah. Itu paling di antara yang paling banyak disiksa di alam kubur. Gibah, namimah. Yang ketiga, apa coba? Waqilatit tahafuz minal baul. Kurang perhatian terhadap istinja, pipis. Asal-asalan aja gitu loh. Jadi ada 3 yang paling dominan orang disiksa di alam kubur itu semuanya adalah berasal dari 1, dari mulut. Dua-duanya dari mulut. Yang satunya lagi adalah pembuangan. Nah, kalau untuk yang mulut ini ya harus sering-sering tahan-tahan. Ada acara entertain, udah matiin, gak ada gunanya udah. Kadang kita nonton entertain ini, ngegibahin ini. Ketemu sama teman kita, dia nonton juga, sama-sama nonton. Ngomong lagi gitu. Padahal sama-sama udah nonton gitu. Ceritain lagi, dia nonton juga, ini juga nonton. Ketemu temannya lagi, iya ditimpain lagi, rame lagi, nyebar lagi, nyambung lagi. Nah, jadi yang paling banyak berperan nanti disiksa di alam kubur adalah infotainment itu tuh. Dia biang keroknya tuh, yang membuat masyarakat menjadi terbiasa dengan ngegibah. Jangan anggap wah ratingnya paling tinggi. Iya memang ratingnya paling tinggi itu, rating paling tinggi sehingga banyak iklan yang bisa memasang iklan di acara tersebut. Ya nggak tahu, dia nanti semua akan disiksa gara-gara mengajarkan masyarakat tentang gibah. Oh kebagian, karena kita ikut membuat rating dia jadi naik. Udah aja. Lah, sampah, matiin. Kalau podcast gitu nggak apa-apa? Podcast, ya tergantung. Podcastnya kan banyak macam jenisnya, isinya apa dulu gitu. Kalau podcast tentang ilmu, kalau podcast yang modelnya macam kayak dia begitu, ya lihat dulu. Ya cuma ngebahas orang lain juga nggak ada isinya. Buat apa nih, tinggalin gitu lah. Nggak guna, cuma naikin ratingnya dia doang gitu. Nah, yang ketiga adalah pipis. Nah, pipis ini jangan dianggap sepele, karena dengan gara-gara pipis ini semuanya jadi berantakan. Sholatnya nggak diterima, ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Karena istinjanya nggak bener. Nah, makanya Abi suka sering ngajarin anak-anak itu kemana-mana bawa tisu tuh. Buat tisu kalau pipis di kamar mandi atau di tempat umum itu setelah cebok, kalau ada air cebok terus pakai tisu. Nah, tisu buat apa? Tisu itu buat digulung. Boleh aja ada tisu nggak? Beribu nanti ngajarin anak-anaknya. Nah, itu sering diajarkan ke anak-anak supaya buat jaga-jaga gitu. Yang namanya kondisi badan kita ini terkadang lagi jongkok udah beres, tuntas. Tapi karena lagi berdiri kerasa keluar lagi. Nah, keluar itulah yang nanti nempel di celana tanpa kita sadari. Udah kita sholat aja. Akhirnya sholat nggak diterima. Yang ujung-ujungnya apa? Ya kita nggak sholat gitu. Nah, tisu itu sering dibawa setelah udah habis pipis. Biasanya anak santri tuh pada nongkrong aja depan pintu untuk pergi kemana ya, ke mall, kemana tuh. Udah nyiapin tuh. Tisu digulung begini. Nah, berbagai macam tisu. Rapi banget saya lihat tapi itu. Nah, satu disimpan. Terus ada lagi tisunya lagi. Ada berapa tisu tuh?
Simpan lagi, ada 4. Ada 1 nanti yang dibasahin. Yang tua dibasahin, setelah basah baru ada lagi tisu yang keduanya lagi buat ngeringin. Nah terakhir, tisu itu dipakai untuk masang sorban. Sini Saki minjem buntutnya. Minjem diam. Nah, di buntut, nah dikulung gini, nah, dah diam gini. Udah pakai celana, udah selesai sholat. Toh nanti kalaupun misalnya masih keluar gitu ya, kalau keluar sudah antisipasi, nggak apa, udah gugur kewajibannya gitu. Sama seperti perempuan yang kalau punya pas lagi kena istihadah, keluar menstruasi di luar waktu-waktu yang sudah terjadwal. Nah langkah-langkahnya adalah apa? Dia boleh wudhu kalau sudah masuk waktu sholat. Nah setelah masuk waktu sholat, kalau dia mau sholat, yang dilakukan adalah 1, dia ke kamar mandi, dia cebok bersih-bersih, baru pakai pembalut, pakai celana, wudhu, langsung sholat. Nggak boleh ada jeda waktu, dia harus ngapain dulu, terus masakin dulu, ngukus dulu, goreng dulu, tuh. Nggak boleh dilama-lamain. Jadi harus continue terus tuh, nggak ada jeda. Kenapa? Karena dia kondisi darurat. Gitu. Nah, toh kalau ketika dia sholat pun dan setelah selesai sholat dia udah gugur karena sudah melakukan antisipasi gitu. Nah, sama juga untuk yang laki-laki. Nah, apalagi yang sudah umur-umur yang kadang-kadang juga untuk menuntaskan itu juga perlu agak susah gitu. Nah, kemana-mana, Pak mau kemana Abah? Jangan lupa bawa tisu. Nah, itu jaga-jaga supaya nanti jangan sampai kena ajab kubur. Titipin di tasnya tisu buat jaga-jaga gitu, biar selamat semuanya. Kenapa? Karena dari tiga yang disiksa di alam kubur ini diantaranya adalah gara-gara masalah pipis gitu loh. Ya kecuali gini, mau sholat buka semua, nah, terserah itu, tapi kan repot, buka semua. Lalu mana gitu. Ya saya nggak tahu tuh, kadang-kadang kalau di tempat musola umum gitu ya, kan ada sarung disiapin, ya sarung. Celana dibuka, tapi yang dibuka itu celana panjangnya, celana dalamnya enggak. Ya kan pernah lihat tuh ya, suka merhatiin gitu. Oh dia pakai sarung yang di musola. Oh dia buka celana, oh mungkin dia pikir celananya takut kotor ya. Tapi dia lupa, celana dalamnya kan lebih kotor. Harusnya dua-duanya kan dibuka, disimpan. Ya sarung. Ada yang ngambil. Aduh, beda. Udah pakai tisu. Kalau pakai tisu itu artinya celana pun tidak kotor, tidak bau. Ya paling rugi tisu doang kan, setelah pakai buang. Jangan dicuci, simpan lagi, buang. Dan ada hadis tentang rojulain, 2 orang laki-laki. Alladaini sami'ahuma, yang kedua orang laki-laki itu yang Nabi mendengar dari kedua orang itu, yang kedua-duanya sedang disiksa di alam kubur. Berarti Rasulullah mendengar bahwa kedua orang laki-laki tersebut dalam keadaan disiksa. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil ini pelepah korma. Lalu pelepah korma tersebut diletakkan di atas kuburan tersebut. Dan Rasulullah bersabda, semoga saja pelepah korma itu dapat yukhaffif, meringankan siksa kedua laki-laki tersebut selama kondisi pelepah kurma tersebut masih basah dan belum kering. Dan sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Kalau misalnya nggak ada pelepah kurma, boleh yang lain gitu, boleh yang lain. Tangkal kelapa juga boleh gitu. Tanam pohon pepaya gitu, apa ya namanya? Pisang gitu, atau yang penting jangan nanam singkong. Karena ke dalamnya nanti dicabut, ke bawah ya itu nak. Pokoknya yang biasa di kita itu apa sih? Kamboja ya. Kamboja. Nah, artinya memang itu ternyata mengambil daripada kondisi kayak gini gitu, meringankan yang di dalam kubur. Dan kedua orang tersebut nggak disiksa bukan masalah dosa besarnya, bukan masalah dosa besar.
tidak disiksa disebabkan oleh dosa besar. Adapun salah satu dari kedua laki-laki tersebut, fakana yamshi bin namimah, orang tersebut selalu berjalan kemana-mana, dia suka menyebar berita bohong. Jelek-jelekin ini, naikin ini, jelek-jelekin ini, naikin ini, benturin itu penyakit tuh. Jarang, paling banyak siksa itu nyebarin. Kalau sekarang kan lebih gampang viral. Dia bikin postingan, dibikin pakai robot, dijelekin. Dan ada pun satu laki-laki lagi, fakana la yastabri minal baul, dan dia tidak pernah menuntaskan kencingnya ketika istinja. Jadi kencing selesai pakai celana, kencing selesai pakai celana. Makanya nggak ngerti tuh kalau ada orang yang masih ngencing di pinggir jalan, di bawah pohon. Kadang kalau lagi jalan di tol tuh lihat berhenti, dia ngencing pintunya dibuka, dia ngencing di situ. Ini orang apa nggak sholat? Gitu. Apa memang ya kalau orang sholat mah nggak begitu. Kalau orang yang sholat nggak begitu, dia akan berpikir bahwa dia akan sholat. Jangan sampai nanti pakaian dia ada najis sehingga menghambat dia untuk sholat. Nah, sudah dipastikan orang yang model begitu pasti nggak sholat. Dipastikan nggak sholat. Kenapa? Dia nggak peduli dengan kondisinya dia gitu. Karena dia manusia muslim yang dia suatu saat harus sholat gitu. Nah, kalaupun dia sholat gitu ya, udah pasti sholatnya percuma gitu. Dan Rasulullah SAW selalu memperbanyak memohon perlindungan daripada siksa di alam kubur. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk melakukan hal tersebut di dalam setiap selesai tasyahud dan juga berzikir waktu pagi dan sore. Fa'adzabul qabri, maka adapun azab di dalam kubur hakun, benar-benar ada. Begitu pun juga kenikmatan di dalam kubur itu adalah hak, benar-benar ada. Jadi jangan dianggap dongeng, jangan dianggap hanya cerita, jangan dianggap ada yang bilang hanya ramalan, jangan dianggap. Maka adapun kenikmatan di dalam fil qabri, di dalam kubur, lil ahlil iman wa ta'ah. Untuk siapa? Untuk orang yang memiliki iman dan taat. Dan adapun azab dan siksa di alam kubur buat siapa? Li ahlil kufri, untuk orang-orang pelaku kekufuran, wan nifaq, dan orang-orang yang munafik, wal fujur, dan orang yang membuat dosa, wal maksiyah, dan pelaku maksiat. Dan masing-masing dari dua golongan tersebut itu ada tingkat-tingkatannya. Yang menikmati kenikmatan di alam kubur ada tingkatannya, tergantung amalnya. Itu tadi, amalnya ya banyak berarti tingkatannya lebih tinggi. Orang-orang soleh daripada wali-wali Allah tingkatannya lebih tinggi lagi, kenikmatannya lebih enak itu. Orang yang biasa-biasa saja, ya lah kadarnya biasa, ya udah nikmatnya ya biasa aja, tapi masih mending itu, tidak disiksa. Nah, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang berbuat maksiat disiksa menurut tingkat-tingkatannya juga. Ada yang berat, ada yang ringan. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.